Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahih Hidayat dengan NIM 14026210006. Di sini akan mendemonstrasikan praktek micro teaching untuk kelas 10 problem based learning dengan materi dasar geografi sintaks 1, mengorientasikan peserta didik kepada masalah. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah bertanya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu untuk kelas, mau dipersiapkan kelasnya. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Pada ketua kelas, bagaimana absensi teman-temannya hari ini? Apakah ada yang izin atau sakit pada pertemuan kita hari ini? Untuk pertemuan hari ini ada yang tidak masuk kelas 1. Namanya Firza. Kenapa itu? Dia izin, Pak. Izin. Iya. Sudah dapat suratnya? Suratnya menyusul, Pak. Baik anak-anak, sesuai dengan pertemuan kita hari ini, kita akan melakukan sebuah pertemuan di mana kita akan mencari topik masalah terkait dengan tugas kelompok yang sudah Bapak beritahu kemarin. Untuk pertama itu kita akan mengetahui dan juga menemukan apa itu topik permasalahan. Pada pertemuan sebelumnya kita itu sudah membuat kelompok kan ya dari kalian? Sudah. Sekarang kalian bisa duduk secara berkelompok ya. Silakan sembari Bapak mempersiapkan bahan ajar Bapak. Malas. Itu cuma 3 kelompok. Sudah Pak. Baik, sudah duduk berkelompok ya anak-anak. Sudah Pak. Jadi di sini kita akan mencari tahu bagaimana caranya menemukan topik permasalahan. Jadi buat apa sih nyari topik permasalahan itu? Kenapa topik permasalahan ini penting bagi kita untuk mengetahui ide dan juga masalah yang akan digunakan oleh kita untuk latar belakang dalam melakukan satu tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu dapat bermacam-macam. Yang pertama itu pasti ada pembuatan makalah, laporan pengamatan dan juga sebagainya. Nah, di sini masalah-masalah tersebut dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari ataupun biasa dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai masyarakat yang ada di penduduk kota pastinya tahu masalah-masalah yang berhubungan dengan materi-materi dasar geografi yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu. Kayak ada pendekatan, konsep dan juga prinsip dalam geografi. Di sini ada beberapa contoh masalah yang dapat kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada contoh kasusnya. Di sini sesuai dengan pendekatan, ada pendekatan ke ruangan atau spasial. Jadi di gambar tersebut terdapat sebuah gambar yang menunjukkan kalau di suatu jalanan itu macet. Jadi hubungannya dengan pendekatan itu secara spasial atau peruangan itu kota kita atau kota Jakarta sekitar Jabodetabek ini belum efektif secara transportasi dan juga aksesibilitasnya karena masih banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan rambu lalu lintas dan juga ruas-ruas jalan yang ada. Yang kedua ini ada kemiskinan yang berhubungan dengan pendekatan kompleks wilayah yang dimana kompleks wilayah ini saling bergantungan satu sama lain. Contoh masalahnya seperti tidak meratanya kerja di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya ini ada kasus video yang dapat kalian amati berhubungan dengan pendekatan lingkungan ataupun ekologi. Semuanya melecehkan keadaan sejak Jumat pagi membuat lalu lintas jalan raya Joglo yang merupakan jalan alternatif penghubung Tangerang dan Jakarta Barat tergenang banjir setinggi kurang lebih 70 cm. Dipastikan banyak kendaraan roda 2 yang mogok saat melintasi banjir.
Sejumlah warga pun menawarkan jasa gerobak untuk mengangkut kendaraan roda 2 agar dapat melintasi banjir. Namun tak sedikit kendaraan yang lebih memilih putar arah daripada harus melintasi banjir karena takut kendaraan yang mati mesin. Ya, Jumat siang, banjir setinggi kurang lebih 50 cm masih merendam jalan alternatif ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya macet total. Banjir setinggi 1 meter juga merendam permukiman warga di Kebon Pala dan Negara Jakarta Timur pada Jumat pagi. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran kali Ciliwung usai mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Petugas kepolisian dari Ditpol Air Polda Metro Jaya disiagakan di lokasi. Menurut warga, air mulai masuk permukiman sejak Jumat dini hari. Meski demikian, warga enggan mengungsi lantaran sudah terbiasa dengan banjir. Kita berharap banjir lekas surut dan dapat beraktivitas dengan normal. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, jadi dalam video tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya hubungan banjir antara kota Jakarta dan juga Tangerang, dan hubungannya dengan penyebab banjir tersebut disebabkan karena adanya luapan sampah yang ada di saluran pembuangan air masyarakat. Jadi secara lingkungan, tempat-tempat pembuangan sampah akhir Jakarta dan Tangerang itu belum terolah secara baik, yang dimana contoh masalah tersebut dapat kita kaji dalam sebuah laporan pengamatan dalam tugas kelompok. Selanjutnya, di sini ada contoh permasalahan konsep. Suatu hari, ketika aku sedang membuang paket barang tiga, ada pesan masuk di handphone yang menunjukkan di mana lokasi aku berada. Seketika aku ingat jika ada fitur pengisian lokasi. Langsung saja deh aku kirim lokasi rumahku berada. Oh iya, kegiatan ini bisa dibilang contoh dari konsep lokasi geografi loh. Guys, sebelumnya kamu tahu tidak apa itu konsep geografi? Konsep geografi dapat kamu artikan sebagai hal pokok yang menjadi bahasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Terdapat 10 konsep utama geografi yang perlu kamu ketahui. Yuk, aku akan tunjukkan apa saja yang termasuk 10 konsep geografi. Dari kegiatanku yang awal tadi, berupa contoh dari konsep lokasi. Kita lihat dari pengertiannya, konsep lokasi ini menunjukkan letak geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana geosfer itu fenomena geografi, baik itu alam ataupun sosial. Terdapat dua macam konsep lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk lokasi absolut itu merupakan lokasi yang tetap atau tidak dapat diubah secara astronomis. Dengan kata lain, lokasi absolut itu berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Misalnya nih, Indonesia itu terletak di 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan untuk lokasi relatif itu, lokasi yang letaknya bisa berubah karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Contohnya, rumahmu terletak di sebelah selatan sawah. Lalu, yang kedua itu ada konsep jarak. Misalnya, ketika kamu sedang berjalan menuju sekolahmu, setelah dari sekolah, kamu ke toko buku.
Nah, setiap tempat yang kamu lewati itu pasti mempunyai yang namanya jarak. Jadi, jarak itu merupakan ukuran yang menjadi pemisah antara wilayah atau tempat. Sama halnya dengan konsep lokasi, konsep jarak juga ada dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu merupakan jarak yang sesungguhnya atau tetap seperti meter, kilometer, atau milimeter. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang adalah 182 km. Nah, itu sudah pasti membuat ukurannya tidak bisa dikurangi. Ada juga nih jarak relatif yang dipertimbangkan dari waktu dan juga kemudian transportasi atau lainnya. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang sekitar 3 jam. Apakah pasti 3 jam selalu? Menurut kamu bagaimana? Tidak ya, karena bisa saja pengguna jalan mengalami kemacetan. Jadi, jarak relatif ini tentu saja bisa berubah-ubah. Kemudian ada konsep yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan, di mana keterjangkauan ini diartikan sebagai ketercapaian menjangkau suatu tempat berkaitan dengan sarana, transportasi, dan juga komunikasi yang digunakan. Contohnya, ketika kamu mengakses antara daerah desa dengan perkotaan, dan di desa jaringannya tidak ada, yang artinya lokasi desa tersebut tidak terjangkau. Konsep yang keempat ada konsep pola. Konsep pola ini merupakan karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Misalnya, rumah petani terletak di pemukiman yang berarti termasuk ke dalam pola pemukiman. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi, di mana di sana didominasi oleh pola persebaran. Selanjutnya, ada juga nih konsep yang berdasarkan kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif pusat dan juga saling menguntungkan. Konsep apa itu? Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, itu tadi tentang permasalahan contoh untuk konsep dari geografi. Ada banyak, kalian dapat menggunakan konsep keterjangkauan, lokasi secara absolut maupun jarak secara absolut. Itu merupakan ketentuan kalian nanti berkelompok seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada contoh kasus permasalahan prinsip. Biar Bapak tampilkan terlebih dahulu. Jadi sini ada contoh kasus permasalahan prinsip yang terdiri dari prinsip distribusi atau persebarannya. Di sini pemukiman penduduknya di sini sangat padat. Di gambar yang pertama sebelah kiri, dan yang kedua di sini pola pemukimannya itu dia mengikuti alur sungai. Yang dilihat di situ terbagi menjadi dua dataran. Yang satu itu dataran pemukiman sekitar sungai dan juga semacamnya. Nah, maka dari itu hubungannya sama prinsip di sini keterkaitannya erat banget karena berhubungan dengan prinsip distribusi. Selain itu juga kalian dapat mengamati bahwa gambar ini itu dapat diamati menggunakan deskripsi atau dijelaskan. Jadi semua permasalahan terkait pola pemukiman yang ada di gambar tersebut dapat kalian kaji deskripsi atau penjelasannya seperti apa, mengapa, dan juga bagaimana. Lanjut, di sini ada contoh kasus permasalahan, yaitu yang kedua tentang kompleks wilayah ataupun antara dua wilayah. Di sini ada contohnya kebakaran hutan yang terjadi di biasanya itu provinsi-provinsi yang hutannya lebat seperti Kalimantan dan juga Sulawesi. Umumnya terjadi kebakaran hutan karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan penebangan pohon dan juga pembabatan hutan yang habis karena ingin membuka lahan yang baru. Itu semua termasuk dalam contoh permasalahan prinsip dalam geografi, karena hal-hal tersebut dapat kita amati walaupun kita istilahnya tinggal di kota sebagai salah satu penduduk kota. Namun kalau kita lihat di berita-berita utama seperti TV dan juga internet, kasus permasalahan tentang kebakaran hutan ini terjadi dan setiap hari itu bakal terjadi. Oke, slide terakhir. Bapak ingin kalian melakukan diskusi antar kelompok
untuk menentukan masalah apa saja yang akan kalian ambil untuk tugas kelompok ini. Maka dari itu di akhir slide Bapak mengucapkan semangat diskusi bagi kalian untuk menentukan kelompok. Nanti di akhir silakan perwakilan kelompok untuk memaparkan masalah apa saja yang akan kalian ambil dari masing-masing kelompok. Bapak persilakan dengan waktu 5-10 menit. Baik, Pak. Baik anak-anak, Bapak kira sudah cukup untuk diskusinya. Silakan perwakilan kelompok untuk memaparkan apa masalah yang akan kalian ambil untuk tugas kelompok ini. Dipersilakan secara berurutan dari kelompok 1. Saya Pak, saya Firna Yulianti dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan permasalahan topik dari permasalahan yang kami ingin angkat. Kalau tadi sih kita bertiga sudah diskusi sih Pak. Kalau dari kelompok kita masalah yang cocok untuk kelompok kami itu adalah topik permasalahan terkait pendekatan ke ruangan geografi Pak. Karena kebetulan di tempat tinggal saya, khususnya itu di Cipinang belakang, itu tuh banyak pemukiman kumuh gitu Pak, semacam bangunan bantaran kali Pak. Jadi spasial menurut kami bisa diangkat menjadi topik masalah buat tugas kelompok kami Pak. Kebetulan tadi kan yang Bapak tampilkan kasus masalahnya tuh sama seperti yang kami ingin angkat, cuman bedanya di keruangannya aja. Jadi seperti itu Pak. Baik, berarti untuk kelompok 1 akan mengangkat tema tentang pendekatan spasial dan juga keruangan geografi teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilan. Saya Pak. Ya, silakan Oke, kelompok 2. saya dari perwakilan kelompok 2. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi yang udah tadi kita omongin. Jadi kita sepakat untuk pakai masalah dari prinsip persebaran nih Pak. Karena di sekitar rumah saya nih di Pulau Gadung itu merupakan tempat kawasan industri, jadi banyak pabrik-pabrik. Jadi menurut kami persebarannya itu persebaran secara prinsip akan kami pakai buat nanti tugas Pak. Baik, untuk kelompok 2, jadi teman-teman kelompok 2 ini akan mengambil prinsip persebaran kawasan industri di Pulau Gadung yang identik akan banyak-banyak kendaraan berat seperti kontainer. Nah, mungkin kita bisa lanjut untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 3, perwakilan dipersilakan. Saya Pak mau coba. Ya, silakan kelompok 3. Jadi di kelompok 3 ini sendiri, di sini kami udah sepakat kalau secara konsep interaksi interdependensi di antara daerah Jakarta dan Bekasi bakalan kita amatin Pak. Jadi topik permasalahan kami itu adalah ketergantungan untuk wilayah Jakarta dan Bekasi dilihat dari interdependensi wilayahnya Pak. Bagus, untuk kelompok 3 mereka mengambil konsep, salah satunya adalah konsep interaksi interdependensi antara Jakarta dan Bekasi sekitar wilayah Jabodetabek. Mungkin untuk kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, perwakilan kelompok 4 dipersilakan. Oke Pak, izin menjelaskan, tadi kami dari kelompok 4 sudah berdiskusi untuk mengenai mencari permasalahan apa. Untuk kelompok 4 itu kami akan mengambil topik banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta seperti yang Bapak tampilkan tadi. Kemudian kami akan menganalisis mengenai pendekatan konteks wilayah dan pendekatan lingkungannya Pak. Jadi kan kenapa dari Bogor ini air dari Bogor ke Jakarta kenapa bisa sampai banjir, kan harusnya enggak ya. Itu kan bisa dianalisis kayak tadi di Kebun Pala itu kan padat penduduk seperti yang ditampilkan di PPT juga tadi Pak. Jadi kami akan berencananya akan mengkaji di 2 wilayah yang berbeda seperti itu. Baik anak-anak, Bapak kira anak-anak sudah paham apa yang akan kalian angkat sebagai masalah untuk tugas kelompok ini. Selanjutnya silakan untuk ketua kelas membagikan lembar kerja yang di sini akan digunakan oleh kalian untuk mencatat hasil apa saja masalah yang sudah kalian dapat. Silakan ketua kelas. Bagikan perwakilan. Aku kelompok 1. Terima kasih. Baik anak-anak,
Bapak kira sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika tidak ada yang ingin bertanya terkait topik permasalahan apa saja yang harus kalian cari, untuk minggu depan insya Allah Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya mengumpulkan data untuk permasalahan yang sudah kalian angkat. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Bapak mohon izin dan ketua kelas mohon dipersiapkan sebelum kita menutup kelas pada hari ini. Siap, doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas atensinya. Semoga sehat selalu. Selamat beristirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.